Yes, kita bertemu lagi di Parimes News Podcast, info tren dan cerita tentang sepak bola yang bikin kalian makin update. Era Messi dan Ronaldo kayaknya udah di penghujung banget dan udah hampir usai ya. So, siapa yang bakal jadi penerusnya? Tunggu dulu sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di subscribe biar kalian gak ketinggalan tentang bola dalam dan luar negeri update-update-nya. So, apakah Lamine Yamal bisa jadi the next Messi? Terus siapa yang akan jadi the next Ronaldo? Yuk kita bahas bareng-bareng. Sekian tahun kita udah disuguhin sama rivalitas, legenda, dan GOAT. Terus kalau misalnya kita ngomongin sepak bola, mungkin yang nggak tahu bola pun, yang nggak ngikutin bola sama sekalipun akan tahu nama ini Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Betul. Ini dua nama yang sepanjang sejarah kayaknya paling ikonik. Paling ikonik. Karena mereka ada di generasi yang sama, cuma beda 2 tahun. Ronaldo itu sekarang umur 40, Messi 38. Yes. Beda sama nama-nama legenda yang dulu, kayak misal dulu Pele Ronaldo, ya. Pele Maradona, itu tuh beda generasi sebenarnya. Ronaldo 9 ya, Ronaldo R9. Ya, Ronaldo Brazil. Ronaldo Brazil. Iya, betul. Atau Ronaldo botak biasanya. Ronaldo botak disebutnya. Terus siapa lagi ya kalau dulu legend tuh banyak banget sebenarnya. Yang dari Belanda tuh Johan Cruyff. Terus juga ada nama-nama tahun segituan tuh 2000 awal lah. 2000 awal ada Maldini. Oh iya benar. Karena kita juga dulu back tuh lumayan ini loh. Lumayan jadi sosok lah ya. Lumayan jadi sosok Maldini. Terus dulu back terakhir yang sampai sekarang enggak deh. Gue lupa Van Dijk pernah atau enggak. Tuh, pokoknya salah satu back yang dapat Ballon d'Or, Fabio Cannavaro. Oke, betul. Dulu juga jadi salah satu pemain yang oke banget. Terus kalau di jajaran kiper lebih banyak lagi dulu ada Oliver Kahn. Kalau gue dulu masuk awal suka banget bola tuh Van der Sar gue. Van der Sar, betul. Van der Sar. Terus juga kiper yang ikonik lo tau gak? Yang pernah nahan pakai scorpion kick. Oh, yang gondrong tuh ada tuh. Tapi dia bukan main di Liga jago banget ya kalau nggak salah, bukan di klub. Iya, maksudnya dia tuh pemain Amerika Latin, Kolombia kalau nggak salah. Rene Higuita kalau nggak salah. Iya. Itu ikonik banget tuh yang nahan bola pakai gitu akrobatik. Ya, bisa kayak gitu. Benar, jadi dari banyaknya nama-nama besar, dari banyaknya legenda-legenda, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi akan mungkin selamanya ya dikenang, dianggap sebagai benar-benar sosok sepak bola gitu. Kalau misalnya kita ingat MotoGP, Rossi lah. Ya. Valentino Rossi misalnya. Beres itu banyak kayak Marquez dan lain-lain. Cuman kayaknya tuh MotoGP tuh Rossi. Nah, betul. Gue pikir kayak sepak bola ini juga bakal seperti itu. Karena bola tuh ya Messi Ronaldo. Nama Messi sama Ronaldo setelah mereka pensiun, gue yakin banget orang-orang umur kita bakal ngasih tahu ke anak-anak cucunya sih pasti. Kalau dulu papa pernah lahir di masa pemain-pemain yang sangat jago. Yang sangat jago, apalagi mereka ketemunya di La Liga tuh. Nah, Zaman-zaman itu wah. Itu juga salah satu faktor sih menurut gua. Karena mereka tuh main di 2 tim paling besar di dunia. Real Madrid sama Barcelona yang secara rivalitas udah mengakar berpuluh-puluh tahun lah. Betul. Dan mereka jadi icon di masing-masing klub kan. Itu yang bikin rivalitasnya makin mencuat gitu. Let's say anggaplah mereka bersaing top skor, gelar dan sebagainya, tapi misal beda liga. Messi misal di Barcelona, Ronaldo masih di MU misal. Mereka mungkin akan terus dibanding-bandingin, tapi beda ketika aja, misal main gitu. di satu liga sering ketemu. Iya. Banyak intrik-intrik di luar lapangannya. Betul. Misal wawancara nanya, pasti kan sering ditanya kayak gimana perasaan lu Messi, Ronaldo tipe-tipe yang suka percaya diri. Iya, betul. Mungkin orang kadang nyangkut pautnya sama dia arogan dan sebagainya. Terus Messi yang dianggap lebih apa ya, dalam tanda kutip lebih humble, tapi itu jadi warna lah. Warna betul. Jadi karakternya juga kuat gitu kan. Dan banyak yang bilang Messi ini alien. Ronaldo ini robot. Itu sih. Karena sebenarnya kalau base-nya adalah menurut gua pemain bola yang kayak Ronaldo ini, apalagi kayak Messi, itu tuh udah pasti bakat. Cuma cara mereka berkembang tuh memang rada beda lah. Kalau Messi pure bakat, kerja keras mah udah di luar ini. Cuma kalau Ronaldo kan sering banget kelihatan dia yang kayak orang-orang udah beres latihan, dia masih latihan. Iya betul, datang paling pagi. Dia bangun datang ke tempat latihan lebih pagi, bangun lebih pagi. Dia pola hidupnya salah satu yang sehat. Gua nggak pernah ngelihat maksudnya Ronaldo tipe-tipe yang pernah ada berita mabok-mabokan gitu. Atau dia bahkan di satu press conference juga ini lumayan jadi iya, betul. Yang ada minuman soda, dia soft drink, dia geserin. Drink water katanya. Water. Dan itu si soft drinknya anjlok. Gara-gara Ronaldo cuma ngegeserin doang ya. Tapi itu maksudnya dia nunjukin bahwa untuk jadi seorang atlet, untuk jadi benar-benar punya apa ya, kemampuan yang bagus di lapangan harus diimbangi dengan fisik dan pola hidup yang bagus. Makanya gue tuh banyak ketemu orang yang mengidolakan Ronaldo, itu tuh nggak cuma di dalam lapangan, tapi di luar lapangan juga. Karena maksudnya
dia pola hidupnya bagus banget. Di luar ya pemain pasti ada kontroversinya lah ya. Ronaldo juga nggak lepas dari itu. Cuma sekarang umur 40, lu lihat badannya deh. Yes, betul. Itu badannya badan umur pemain sepak bola prime itu, prime yang sekarang. Dan kita sering banget nemu kasus pemain baru pensiun, besoknya udah buncit. Kayak misalnya sorry to say Wayne Rooney. Itu kan begitu sudah pensiun, bahkan dia tuh lebih muda apa seumuran Ronaldo? Apa lebih muda. Ya? Lebih muda kalau nggak salah. Kan sekarang udah jadi gitu banget fisiknya ya. Ya, atau seumuran ya. Maksudnya badannya udah gempal banget, udah kelihatan tua gitu mukanya. Dulu tuh. yang sempat rame tuh Sneijder. Oh iya, Sneijder baru pensiun. Minggu depannya apa bulan depannya gitu. Dia badannya udah gede banget. Udah gemuk banget. Jadi itu pemain kan salah satunya setelah kan badan mereka aset kan. Betul. Tapi setelah udah pensiun, rutinitasnya udah berubah, banyak yang jadi kayak ini kesempatan gue buat balas dendam ya. Balas dendam buat jadi banyak minum mungkin alkohol, soft drink, makan malam. Betul. Nutrisi nggak dijaga, akhirnya badannya nggak kekontrol. Sedangkan kalau misalnya mereka bisa ngontrol setelah pensiun, akan jadi kayak David Beckham. Betul. Badannya tetap bagus, iconic. Terus bisa jadi brand tuh pasti mau nge-hire orang-orang, maksudnya yang ngejaga badan kayak Beckham. Ronaldo ini punya potensi ke sana. Sangat besar lah menurut gua untuk bisa misal dia setelah pensiun bisa jadi YouTuber karena dia punya YouTube yang subscribernya itu mau nyusul Mr. Beast itu. Oh iya bener. Dalam beberapa hitungan jam udah langsung berapa puluh juta. Dia kayak Max Carlos nggak nanti? Dia keliling-keliling gitu. Kayaknya dia nggak akan kuliner dah. Apa ya dia? Kayaknya kontennya. Ya mungkin kontennya olahraga juga bisa. Oh tips-tips kayaknya tips-tips. Oh podcast juga bisa. Oh iya. Dia ada beberapa kali tuh kalau salah sempat bikin. Jadi maksudnya setelah beres tuh Ronaldo masih banyak karirnya tuh masih banyak lah. Bisa tadi jadi entertainer dan sebagainya. Terus potensi untuk jadi pelatih juga kayaknya ada di Ronaldo. Iya. Messi gue nggak lihat. Iya, karena mungkin kalau misalnya kita bandingin sedikit, yang sempat dari Argentina juga jadi pelatih timnas Argentinanya juga adalah Diego Maradona. Cuman kayaknya tuh kayak enggak aja gitu ya. Bukan kayak Zidane gitu kan yang bisa di Madrid dia bisa. Maradona kan kisah kehidupan di luar lapangan juga jelek. Dia banyak gitu. main sama cewek, dia terus karena maksudnya sering minum-minum kelihatan banget. Ada kayak gitunya ya. Maksudnya meninggalnya juga kan maksudnya ada yang bilang karena faktor kehidupannya nggak sehat, pola hidupnya nggak sehat. Messi juga gue nggak ngeliat kayak dia bakal jadi pelatih tuh enggak gitu. Gue nggak kebayang kalau Ronaldo dulu yang waktu Euro 2016 ada momen ikonik tuh. Iya betul, dia cedera selama berapa menit. Itu di babak awal ya dia cedera. Enggak, dia cedera awal. Cuman di akhir-akhir dia udah jadi kayak pelatih. Iya benar. Dia di pinggir lapangan terus dia ngasih motivasi ya. Ya itulah Messi Ronaldo ya. Benar-benar ikon dari sepak bola modern ini dan kita akan lihat sedikit statistiknya. Jadi ini tuh ada all time karir. Pertama Ronaldo itu dari 1281 pertandingan dia bisa mencetak 938 gol. 257 assist. Berarti itu tuh kurang lebih minutes per golnya itu di 112 dan minutes per goal contribution-nya itu di 88. Sedangkan Messi itu ada di 1106 penampilan dengan 384 assist dan 865 gol. Jadi kalau di assist Messi unggul, kalau di gol Ronaldo unggul. Karena mereka di akhir-akhir karirnya ini beda peran. Betul. Kalau Ronaldo itu dari sebelumnya winger di zaman masih muda, sering main di kiri. Ya. Terus di akhir-akhir Madrid pindah ke Juventus, sempat ke MU juga, sekarang di Al Nassr, itu dia jadi striker. Dia emang jadi nomor 9 lah kasarnya. Kalau Messi justru dia tuh salah satu pemain yang bisa main di berbagai posisi di depan. Dia pernah jadi dia awal karirnya right wing. Terus sempat juga jadi striker waktu Barca lagi sering pakai false nine yang bukan striker yang di box doang. Terus dia juga attacking midfielder, playmaker yang bagus banget lah dia. Makanya jumlah asisnya banyak. Mereka berdua emang punya gaya main yang beda. Jadi ini kita nggak ngedebatin mana yang lebih jago ya. Cuma kalau gue pribadi, gue tuh sangat suka preferensi main kayak Messi. Karena gue ngelihat pemain kayak Messi tuh jadi otak timnya lah. Kalau Ronaldo kan ujung tombak. Messi tuh otak timnya. Dia tuh bisa bikin pemain lain tuh kelihatan lebih nyala di sekitar dia. Karena itu gue dari dulu gue emang suka tipe pemain kayak Messi. Gue bahkan kalau misalnya main bola tuh sering mainnya di tengah dulu. Kalau misalnya futsal gitu-gitu. Jadi lu menganggap diri lu sekelasnya sama Messi nih, skill lu pas main bola. Messi tuh di bawah gua. Beda Messi. Juga di atas lu. Dia bisa jadi pemain bola profesional. Oke, terus gimana? Ya itu kalau lu lebih preferensi Messi atau Ronaldo? Kalau gua tuh sebenarnya sama nih. Gua tuh bukan tipe yang kayak wah, Ronaldo atau Messi gitu. Enggak, cuman sama kayak lu kalau misalnya disuruh milih, dua-duanya gue suka karena dua-duanya juga kalau Messi lagi main gue nonton, Ronaldo lagi main gue nonton. Cuman gue lebih ke Ronaldo
Iya, kayak kelihatan. Karena kalau gue tuh ya lebih seneng apa ya? Kalau dari segi permainan tuh kayaknya Ronaldo tuh lebih bener-bener yang gue suka nih ya adalah kayak semacam ambisinya di dalam dirinya. Itu betul. Dia masuk lapang kayak pokoknya main hari ini gue harus menang, gue harus bisa nampil yang terbaik. Fighting spiritnya gila sih. Dia nggak pernah, dia si tipe pemain yang nggak pernah puas sih. Nggak pernah puas. Bahkan di kondisi sekarang umur 40 yang kebanyakan pemain udah pensiun. Bahkan sekarang ada tren pemain-pemain tuh pensiunnya mulai lebih awal. Misal 34, 35 mereka udah pensiun. Tapi Ronaldo ini di luar posisi kayak kiper ya. Kalau kiper kan bisa lebih lama lah. Karirnya lebih lama, back juga lebih lama. Tapi Ronaldo yang seorang striker, penyerang lah. Dia punya karir panjang berpuluhan tahun dia dan masih ada walaupun dia mainnya di Arab ya. Cuma top perform lah dia. Di Arabnya bukan yang kayak cuma jadi icon doang gitu. Yang cuma di hire buat naikin doang gitu ya. Karena dulu sebelum ada tren ke Liga Arab ini dulu Liga Cina kalau lu ingat. Betul. Banyak pemain-pemain Oscar pemain masih muda, Paulinho, ya. Marwan Fellaini. Oh iya, sempat ke Liga Cina juga. Jadi maksudnya nama-nama yang dulu kasarnya sekarang dibilang kan kalau lu nyari duit ke Arab, dulu tuh Liga Cina udah melakukan sebelumnya. Betul. Cuma dampaknya beda ketika yang datang seorang mega bintang kayak Ronaldo gitu. Betul. Dia naikin level liga jelas. Terus sejak kedatangan Ronaldo jadi banyak pemain-pemain lain yang datang juga ke Arab Saudi. Bahkan sebenarnya Messi itu dari PSG sempat ditawar di Arab Liga juga. Arab ya. Cuma gua nggak tahu kenapa akhirnya dia milih untuk ke Amerika. Nah ini ada sempat sedikit juga katanya kenapa dia milih ke Amerika karena di Amerika itu fanatisme supporternya terhadap sepak bola tuh nggak terlalu tinggi. Ya, dan dia kan masuknya ke Inter Miami kan. Kota Miami itu katanya, ini gue dengar juga ya, gue belum pernah sana, cuma katanya kulturnya salah satu yang paling mendekati sama Argentina. Jadi dia ngerasa kayak di rumah. Iya betul. Dia banyak orang-orang yang bahasanya bahasa pakai Latin, walaupun itu dari Amerika, kulturnya, cuaca dan gitu-gitu tuh dia ngerasa ya udah itu tuh paling mendekati lah sama Argentina. Makanya dia pindah ke sana. Mungkin itu di luar faktor kayak ada nama-nama besar yang ini juga kayak akhirnya datang ke kan dulu sebelum Messi kita kan tahu Ibrahimovic. Ya betul. Ke Galaxy. Terus juga Henry Beckham sebagai pionir dulu. Pionirnya awal-awal. Untuk ke MLS. Terus dan banyak banget lah ya pemain-pemain yang sekarang di Liga Amerika dan Liga Arab juga lumayan banyak ya. Iya. Dan khususnya pasti yang jadi sorotan banget tuh dari Messi yang di Amerika dan Ronaldo yang di Liga Arab. Kalau ngomongin dua pemain ini nggak ada habisnya, kita udah bilang ini akan jadi ikon yang legendaris banget dari sepak bola. Cuman kira-kira nih siapa yang akan jadi penerusnya? Ini yang sering jadi pertanyaan dan kayaknya sampai sekarang belum ada jawabannya deh. Dan kita tuh udah sangat sering mendengar narasi-narasi the next Messi, the next Ronaldo, the next ini susah sih. Susah banget. Mereka dari masih muda udah harus mengemban beban itu. Predikat yang terlalu tinggi menurut gue. Karena jujur ya buat gue, mungkin rivalitas di sepak bola akan ada, tapi nggak ada yang ngelampoin Messi Ronaldo mungkin. Sepanjang sejarah kayaknya. Untuk rivalitas ya? Rivalitas ya. Karena mereka maksudnya ada di generasi yang sama, rivalitas secara klub bersaing gitu-gitu. Maksudnya faktornya itu sangat mendukung untuk mereka jadi GOAT tuh sangat mendukung. Oke. Nah itu kan kalau maksudnya faktornya banyak nih dalam satu liga yang sama. Bilang udah gitu umur beda dikit. Perform juga bener-bener gila lah itu dua. Konsisten. Nah. Kalau dari yang kemarin-kemarin sempat dijulukin the next Messi, the next Ronaldo. Let's say misalnya kayak kita punya dua nama yang mencuat banget, sempat ada Mbappe dan Haaland, betul. Menurut lu gimana? Ini dua nama yang sempat digadang-gadang bakal jadi rivalitas juga. Walaupun mereka belum pernah ada di satu liga yang sama. Mbappe baru pindah ke Madrid, Haaland sekarang di City. Mereka juga sama kayak Messi Ronaldo, beda posisi tapi di barisan penyerang. Betul. Kalau Haaland kan pure number 9 dia. Dia real striker. Kalau Mbappe tuh bisa main di kiri, bisa main. Walaupun sekarang juga di Madrid lebih sering jadi striker ya. Lebih sering di tengah. Lebih sering jadi striker. Cuma kedua orang ini tuh menurut gue belum ya. Gue bilang belum. Mungkin nanti bisa, tapi kayaknya untuk nyampe level Messi, konsistensi Messi Ronaldo enggak sih. Nah yang mau gue tanya, belum atau udah telat? Udah telat bisa jadi karena sekarang Haaland tuh 24-25, Mbappe juga 25-26. Mbappe tuh udah bukan pemain muda loh. Mbappe tuh udah bukan wonderkid ya sebenarnya. Mbappe tuh waktu juara Piala Dunia 2018 dia tuh muda banget. Makanya kita ngerasa kayak sekarang tuh Mbappe tuh kayaknya masih muda. Kayaknya masih muda. Dia tuh belasan waktu juara, juara sama Prancis. Sekarang tuh 26 ya kalau nggak salah. Iya 26, sekitar umur segitu. Jadi secara rivalitas mereka juga bukan yang sering ada intrik di luar lapangan. Mereka nggak pernah senggol-senggol. Kayak orang aja pengen ada hegemoni Messi Ronaldo, limpahin ke siapa ya? Kayaknya ke Mbappe Haaland nih yang mereka kelihatan secara data, secara statistik bagus, golnya selalu banyak. Terus permainan konsisten, akhirnya mereka dilimpahin. Cuma itu balik tadi sih. Menurut gua tuh untuk jadi bisa ada rivalitas kayak Messi Ronaldo, faktornya bukan cuma di bakat pemainnya, tapi ada banyak faktor. Itu liga yang sama, ada di liga yang kompetitif bertahun-tahun.
terus juga bersaing secara gelar. Dan yang menurut gua akan sulit untuk direplika adalah karena sama halan sama Mbappe, Messi Ronaldo ini ada di negara yang kompetitif. Kompetitif secara global ya, Argentina. Oh, maksudnya oke, ya. Itu mereka dua negara besar untuk di sepak bola. Sedangkan Haaland di Norwegia. Di Norwegia mungkin dia bisa kita bilang bukan ada negara, peluang bisa jadi juara Euro, juara Piala Dunia ya. Itu maksudnya ada faktor itunya juga. Okay. Karena kita udah pernah punya cerita-cerita kayak dulu ada Ibrahimovic. Ya, betul. Dia kurang jago apa tapi dia ada di Swedia. Ya, betul. Banyak yang menyayangkan kayak kenapa lu nggak ada di negara yang lebih besar di secara sepak bola lah. Betul. Dia di Swedia, jadi di negara namanya nggak yang melejit favorit itu. Lah ya. Lebih kita tarik lebih jauh dulu Ukraina punya Shevchenko. Oh iya betul. Dia sempat juara dia menang Ballon d'Or juga. Itu pemain jago tapi ada di negara kecil lah dalam tanda kutip. Yang bukan difavoritkan lah ya. Maksudnya faktor itu juga jadi penentu. Ya. Kita mungkin nggak akan lihat rivalitas Messi Ronaldo kalau misalnya Ronaldo nggak di Portugal, Messi nggak di Argentina gitu. Iya betul. Karena negara juga jadi faktor perbandingan kan. Kayak Ronaldo kemarin baru juara Nation League, gelar kedua dia. Ronaldo juga bersama Portugal ya. Ya Ronaldo juga udah pernah juara Euro. Iya betul. Euro. 2016. Sedangkan Messi kemarin di 2022 akhirnya gelar terakhir yang dia impikan Piala Dunia tuh bisa terwujud yang dia sempat ada rumor itu last dance tapi kayaknya 2026 masih main. Kayak menurut gue juga masih main sih tahun kedua pemain ini kayaknya 2026 justru yang Piala Dunia terakhir lah. Walaupun kayaknya bukan yang tipe jadi starter dan main 90 menit. Iya, bukan jadi tumpuan lah. Iya, cuman untuk di ruang ganti aja dan di bench. Karena maksudnya itu kalau kemarin lu lihat Nation League squad Portugal itu bagus banget. Nah itu Portugal juga ngeri sih. Itu Portugal squadnya wah. Dan yang gue paling shout out tuh Nuno Mendes. Bek kiri. Anak satu keren sih. Sama ada satu nama Vitinha di tengah juga. Itu dua pemain PSG lagi naik daun. Dan Argentina juga sebenarnya nggak kalah ini. Mereka punya banyak bakat-bakat muda. Yeah. Ada nanti yang kita bahas wonderkid salah satunya yang baru pindah ke Madrid, Franco Mastantuono. Terus juga ada pemainnya City, Claudio Echeverri, itu juga pemain muda. Maksudnya Argentina juga punya bakat-bakat itu lah. Jadi kita mungkin bakal lihat rivalitas negara-negara ini dalam beberapa tahun ke depan. Setelah era Messi Ronaldo akan tetap ada bersaing di top tier negara-negara di Piala Dunia atau Euro gitu-gitu atau Copa America. Ya. So ya itulah ya kalau misalnya kita lihat memang ya ada banyak nama juga kayak di masa-masa ini yang sekarang udah ada turun juga kayak Neymar, misalnya kayak Gareth Bale yang barengan sama mereka. Eden Hazard juga, cuman yang mencuatnya benar-benar Ronaldo dan Messi. Cuman kalian boleh komen juga kira-kira di era itu ada nggak sih kira-kira pemain yang sebenarnya tuh berpotensi bersinar banget, cuman redup karena tertutup oleh terang bangetnya dari Messi dan Ronaldo. Boleh komen juga. Terus kalau tadi kalian sedikit kelewat tentang statistiknya, berapa jumlah gol Ronaldo sih, berapa jumlah gol Messi, langsung aja ke website kita di parimatch.news. Kalian bisa lihat di situ statistik dan juga berita lengkapnya. Next Paul, kita akan langsung ke wonderkid. Kalau tadi kita bahas sedikit kayaknya Mbappe dan Haaland udah lewat mungkin karena sekarang bukan di benar-benar baru mau masuk umur prime. Cuman kan biasanya tuh kayak Ronaldo, Messi kan bener-bener dari kecil banget dari gitu umur 23, 22. Bener-bener dari 22 tuh udah bener-bener jadi rival dan bener-bener nunjukin konsistensinya gitu. Nah, kalau ngelihat yang kayak gitu berarti tipe yang sama, yang berpotensi. Tadi yang lu mention sedikit dari Argentina. Franco Mastantuono ini salah satu wonderkid, dia umurnya baru 17. Dia ditebus sama Real Madrid 45 juta euro. Buat anak umur 17 tahun itu angka yang gede banget. Dan itu release clause. Jadi release clause itu emang harus ditebus angka segitu kalau nggak dilepas. Akhirnya resmi ke Madrid tapi baru join setelah Piala Dunia antar klub. Jadi sekarang masih di River Plate. Dia salah satu yang musim lalu narik perhatian banyak tim besar. MU juga sempat ngincar. Terus ada beberapa nama lagi, PSG bahkan kalau nggak salah sempat dikaitin juga. Cuma akhirnya kalau yang ngetuk udah namanya Real Madrid sih kayaknya siapa yang nggak tertarik rada susah untuk nahan. Itu juga kemarin jadi perbincangan tuh, ada beberapa tim yang mulai gak suka sama caranya Real Madrid yang sering nunggu pemain gratis. Karena mereka tahu pemaman itu pasti mau datang ke mereka. Setelah Mbappe kemarin Trent Alexander-Arnold kan. Itu mereka udah dibujuk dari beberapa tahun lalu akhirnya datang gratis. Itu Mbappe sama Arnold kalau dalam kondisi mereka punya kontrak yang normal ya. Wah, berapa harganya itu bisa tembus 180 juta untuk keduanya ya. Minimal banget. Mbappe-nya sendiri aja kayaknya 150 juta. Ada sih untuk kualitas kayak Mbappe. Gitu ya. Tren 80-70 kena lah maksudnya. Dia juga salah satu right back terbaik di dunia sekarang. Nah, itu banyak yang enggak suka cara Madrid. Cuma kalau diperhatiin Madrid beberapa musim terakhir tuh mulai ngubah mindset mereka. Mereka udah bukan lagi Galacticos yang tiap musimnya selalu ngincar pemain-pemain bintang gitu. Disatuin di satu tim. Dulu
Galacticos era pertama mereka punya nama kayak Zidane, Beckham, Betul. R9, Luis Figo, Iya, Roberto Roberto Carlos. Carlos. Itu nama-nama yang udah pokoknya mereka mega bintang disatuin, Yes. All Star disatuin. Terus generasi Galacticos kedua ada di eranya Ronaldo, Benzema, Oke. Kakak, Betul. Sergio Ramos di belakangnya, Sergio Ramos di belakang, terus sebelum Ronaldo tuh Marcelo di kiri, Raul juga sempat. Raul itu udah Tapi udah di penghujung ya udah dia. di penghujung. Udah di penghujung. Dia Raul tuh malah lebih masuknya di Galacticos Jadi Galacticos 1. awal, oke. Kalau Galacticos 2 dia kegeser sama Ronaldo, Benzema juga. Benzema betul. Jadi maksudnya nama-nama besar disatuin. Nah, Madrid beberapa musim tadi itu ngubah kebijakan mereka. Oke. Mereka tuh banyak ngambil pemain muda dari berbagai negara walaupun harganya lebih mahal. Oke. Jadi harganya mah nggak murah. Iya, Cuma iya. pemain muda potensial dan akhirnya dipupuk. Akhirnya muncullah nama Vinicius Junior. Yes. Terus Rodrigo. Terus juga walaupun Camavinga juga pemain Iya. muda betul. Terus juga sekarang walaupun belum dapat tempat tapi dia salah satu pemain muda terbaik menurut gua, Arda Güler Oh iya betul. dari Turki. Dan sekarang Franco Mastantuono. Terus ada Endrick. Endrick juga, yes, itu juga pemain. Itu maksudnya mereka kan udah ngubah kebijakan. Walaupun betul, harga pemain-pemain muda ini nggak murah. Bukan yang murah, bukan pemain yang dari baru-baru menetes diambil, Ya, bukan juga. misal di bawah 10 juta euro, Ya, 10 ya, juta ya. pounds. Mereka juga mahal. Cuma maksudnya Madrid tuh ngubah. Jadi mereka tuh bisa lama Oke. di satu tim itu karena maksudnya mereka mungkin ngelihat di tahun-tahun sebelumnya ketika mereka Galacticos ngambil pemain di umur prime, ada yang kayak nasibnya kurang baik kayak Kakak. Oke. Kakak banyak cedera. Terus Hazard. Hazard juga gagal. Benzema juga baru mulai kelihatan banget setelah Ronaldo pergi. Yes. Namanya sebelumnya ketutupan. Terus ada Gareth Bale juga dulu yang bentar hitungannya betul. cuma 2-3 tahun prime di Madridnya. Nah itu juga maksudnya banyak hal-hal faktor itu yang akhirnya kayaknya Madrid milih buat ubah kebijakan. Oke. Tapi kalau dari sudut pandang gue adalah Madrid ini salah satunya pengen nyari tandingannya Lamine Yamal. Oke. Karena hegemoni rivalitas ketika satu tim punya, misal lu rival nih, tim rival lu punya icon, Ya. lu tuh pasti pengen punya ada juga. Yes, benar. Pengen punya juga yang bisa nandingin secara individu lah. Nah itu makanya mereka sampai sekarang belum ada yang di umur. Nah Franco Mastantuono ini ada di umur mirip-mirip sama Yamal. Yamal tuh kalau nggak salah 18 apa 19, Mastantuono ini 17. Oke. Jadi kalau misalnya bisa dipupuk dengan benar, bisa mekar, mungkin kita akan melihat rivalitas yang sama, walaupun mungkin nggak akan sebesar Ronaldo, Messi. Oke, tapi siapa tahu karena kan mereka masih belasan loh umurnya, masih belasan Ya. umurnya, waktunya masih panjang dan itu kembali ada di dua klub yang bisa kita bilang sampai saat ini dua klub terbaik mungkin di bumi ini, ada Real Madrid dan Barcelona. Oke, tadi lu udah bahas lumayan banyak tentang Real Madrid. Sekarang gue pengen tahu sedikit tentang Lamine Yamal. Kira-kira seberapa potensial dia? Kita nggak bilang jadi the next Ronaldo atau Messi ya, jadi Ya. the next Messi-nya atau Ronaldo-nya enggak, tapi seberapa besar peluang dia buat benar-benar bisa nunjukin kalau dia bisa jadi next icon dari sepak bola dengan rivalnya entah nanti siapa. Ya, sebenarnya buat pemain muda kayak Lamine Yamal menurut gua yang paling krusial adalah konsisten. Oke. Tapi di satu sisi, pemain muda kayak dia kalau terlalu diforsir juga salah. Oke. Karena tulangnya, ototnya masih berkembang. Jadi bukan ada di kondisi maksimal lah. Ya. Sedangkan lu tahu gaya main Lamine Yamal kan? Dia Oke. suka gocek-gocek Sana banyak orang, sini, ya kena bener. tackle. Itu kalau misalnya dia di umur muda kayak gini dapat cedera parah, itu Itu tuh ya. berpotensi berpengaruh ke karirnya. Kita udah banyak lah cerita-cerita wonderkid yang gak jadi karena cedera. Nah, itu tuh maksudnya Lamine Yamal dengan gaya mainnya itu tuh ngundang banget tackle kan. Betul. Ngundang banget orang untuk itu kalau Yamal masih ketemu Madrid zaman Sergio Ramos di Oh, tackle udah sih. Ramos dan Pepe Ramos itu di Pepe belakang. di Wow, tackle sih kayaknya dia di masuk tackle lapang udah nggak dikasih nyaman bawa bola sih, bener sih. Orang waktu zaman Messi aja kita udah sering lihat Messi dibanting-banting. Iya, benar. Itu maksudnya gokilnya dua back Yamal itu. kalau ketemu macaman back kayak gitu yang udah nggak peduli kena kartu merah atau apa, dihajar-hajar, ntar kalau kondisi otot dan tulangnya nggak bisa balik, entar cedera misal, Iya, nggak iya. bisa balik ke performa awal kan juga sayang gitu. Iya. Karena Lamine Yamal gue suka banget sih kayak Kayak mainnya ya, betul. Walaupun kemarin sempat ada juga nih beberapa minggu kemarin atau di bulan kemarin ketika dia dikalahkan oleh Portugal di UEFA Nation League, Ya, itu final. sempat ada sedikit inilah karena sebelum pertandingannya dia bikin postingan di Instagram dengan dia lagi pose kayak gini, Iya, supporter. Born to be here atau apa gitu dia bilang. Pokoknya kayak dia terlahir untuk match inilah gitu, dia terlahir untuk juara. Setelah kalah, ketika momen ngangkat pialanya Portugal, dia jalan sendiri. Itu yang sempat disorot media. Ya, dan itu maksudnya ada yang juga bilang kalau Lamine Yamal ini bakat Messi tapi arogan Ronaldo. Oke. Jadi iya. Yamal kan sering banget tuh di press conference ngomong yang agak bukan Tengil lah ya. Nah, tengil itu sih, kata yang lebih tepat. cocoknya dia tengil sih. Tengil, ada tengilnya kan. Kalau Messi kan sebenarnya dia disebut Lebih lebih kalem kalem, lah, ya. nyantai. Ronaldo yang justru di awal-awal kelihatan Lebih tengil. tengil ya. Nah, Yamal tuh punya
arah-arah sana. itunya ya, Iya. betul. Cuma kalau misalnya melihat dari track record dan sebagainya, Yamal sama-sama lahir dari La Masia. Oke. Salah satu akademi terbaik di dunia yang udah ngasilin nama-nama besar. Oke. Nah, jadi secara petnya tuh udah ada tuh. Udah mirip sama apa yang dilakuin Messi. Bahkan ada foto yang terkenal yang katanya Yamal dimandiin Messi. Oh iya benar. Walaupun katanya juga bukan Yamal itu bayi itu, bener, cuma bener. ya di luar hal-hal yang kayak gitulah. Di luar hal yang kayak gitu, Yamal ini punya potensi banget untuk bisa jadi ada di puncak dunia lah. Kan Messi, Ronaldo Messi itu ada di sana gitu. Betul. Cuma untuk sampai level ke sana jalannya masih sangat panjang. Iya, Karena menurut gua yang bisa bikin pemain jadi berkembang salah satunya itu rival. Iya, betul. Lu kalau nggak punya rival, ngerasa sendiri jago, jadi udah aja gitu ya. Bakat tuh nggak kemana-mana. Kejar rekor, nggak ada bener-bener yang naik lah. Kalau Messi Ronaldo kan tiap musimnya selalu bersaing top score, bersaing gelar, bersaing apa, itu jadi bikin termotivasi lah. Gua harus lebih baik dari orang ini gitu. Nah, Yamal juga butuh itu menurut gua. Butuh orang yang bisa jadi pelecut semangat dia. Kalau di umur-umur dia yang udah kelihatan oke tuh menurut gua kemarin yang di final jadi salah satu pemain bintang man of the match bukan man of the match tapi man of the match di UCL Desiree Doué. Betul. Itu juga gaya mainnya mirip-mirip tuh. Tiba-tiba pemain muda gocek-gocek skillful. Cuma kita lihat nanti trajektorinya apakah Yamal, Doué dan pemain-pemain Mastantuono tadi bisa jadi konsisten aja dulu. Itu udah salah satu yang paling dasar untuk bisa mencapai level Messi Ronaldo adalah konsisten. Ya itu tadi ya. Sebenarnya banyak banget nama-namanya dan tadi kita udah mention beberapa kondisinya. Mungkin kuncinya benar tadi adalah konsisten yang pertama, dan setelah itu mungkin dari kita berdua juga sepakat kita nggak nunggu the next Messi atau Ronaldo, tapi kita nunggu next rivalitas baru dengan icon baru. Jadi kita nggak akan nge-compare nih sama Messi Ronaldo, tapi siapa nih yang bisa jadi ujung-ujungnya sepak bola nih, puncaknya sepak bola dengan rivalitasnya yang tentunya bikin sepak bola makin berwarna. Itu yang akan kita tunggu ya. Iya, karena untuk sampai level Messi Ronaldo mah menurut gua udah beda lah ya. 100 juta tahun sekali mungkin. Iya. Oke, so itu versi kita. Kalau misalnya kalian punya versi kalian sendiri atau mungkin kalian udah pede nih, kayaknya dia yang bakalan jadi the next Messi Ronaldo atau dia bakalan jadi puncak rivalitas berikutnya, kalian boleh tinggalin di kolom komentar, drop pendapat kalian dan kita nanti bakal baca ini pendapat mana yang seru, nanti mungkin kita bisa bahas juga di episode berikutnya. So, kita juga mau ngingetin jangan lupa selain di subscribe juga podcast ini, follow juga sosial media kita di @pamin_news dan juga cek website kita di parimatch.news untuk berita bola yang lebih lengkap. So, segitu dulu episode kali ini. Yes. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. See you. Bye.